Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran matematika kelas 7 semester 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, kita lanjut pada video pembelajaran kali ini. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang jajar genjang dan trapesium. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang segi empat. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu belah ketupat dan layang-layang. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut ya, kita masuk pada contoh di kehidupan sehari-hari belah ketupat dan layang-layang ya, belah ketupat dan layang-layang. Oke, layang-layang kita sudah tidak asing ya, dari kecil sudah mengenalnya ya, kita main layang-layang ya. Kemudian belah ketupat ya sama. Di hari raya Idul Fitri biasa kita menemukan ada ketupat ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Kita biasa menemukan ada ketupat di Idul Fitri, kemudian layang-layang. Nah, kemudian apa lagi? Kita biasa lihat di lampu merah. Lampu merah itu yang kuning dia bentuknya apa? Belah ketupat ya. Kemudian nanas juga sama dia bentuknya. Nah, ini ya, bentuknya adalah belah ketupat. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang akan kita bahas di belah ketupat ini? Ada sifat-sifat, kemudian luas, kemudian selanjutnya keliling. Oke, lanjut ke yang pertama, ada sifat-sifat belah ketupat. Oke ya. Nah, yang pertama, semua sisinya sama panjang. Oke, untuk belah ketupat hampir mirip untuk yang persegi, jadi semua sisinya sama panjang. Begitu juga dengan belah ketupat, jadi persegi hampir mirip dengan belah ketupat ya, cuma kalau persegi itu lurus, nah ini sisinya dia kalau belah ketupat miring itu ya, tapi semua sisinya sama panjang. Kemudian yang kedua, setiap pasang sisi berhadapan itu sejajar. Oke ya, bisa kita lihat. Nah, ini bisa sejajar ya. Nah, selanjutnya sudut berhadapan sama besar. Nah, ini bisa kita lihat sudut yang berhadapan itu sama besar. Berbeda dengan persegi. Kalau persegi itu setiap sudutnya adalah besarnya 90 derajat. Tetapi kalau di belah ketupat, sudut yang berhadapan sama besar itu ya. Oke, selanjutnya yang keempat, masing-masing diagonal membagi daerah atau dua bagian yang sama. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, daerah segitiga kanan dan kiri sama. Kemudian atas bawah juga sama. Kemudian yang kelima, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Oke, nah ini ya. Berpotongan di titik tengah. Kemudian yang keenam, kedua diagonal saling tegak lurus. Oke. Yang ketujuh, memiliki dua simetri lipat. Oke, kalau dilipat dia akan membentuk dua lipatan yang sama. Yang kedelapan, memiliki simetri putar sebanyak 2. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama ada konsep luas dan keliling belah ketupat. Di sini mari kita amati bersama tabel di bawah ini. Ada dua belah ketupat ya, dengan sisi yang berbeda. Yang pertama itu 5, yang kedua itu ada 6 akar 2. Kemudian bisa kita lihat diagonalnya. Yang pertama itu diagonalnya ini ya, diagonal satunya 6, diagonal satunya 6. Kemudian diagonal keduanya itu ada 8 dari mana? Nah, ini ya, ini kan 4. Nah, berarti kalau atas 4, bawah juga 4. Ya, ini sama, sini 3 berarti sini 3 gitu ya. Oke, keliling, ingat keliling itu berarti jumlah semua sisi. Nah, sisinya di situ ada 4, maka
karena mereka semua sama, berarti tinggal kita kalikan 4 kalikan 5, yaitu 20 luas. Nah, bisa kita lihat di situ ada setengah kali 6 kali 8. 6 itu siapa? Diagonal 1. 8 itu siapa? Diagonal 2. Berarti setengah kali 6 kali 8 sama dengan 24. Nah, gambar kedua sama di situ ya. Diagonal satunya 12, diagonal 2 juga 12. Berarti kelilingnya 4 kali 6 akar 2. Nah, perkalian ada akarnya, caranya gimana? Yang dikalikan hanya yang depan, akarnya tetap itu ya. Akar tetap berarti 4 kali 6 24, akarnya tetap yaitu akar 2. Kemudian luasnya setengah kali 12 kali 12 berarti 72. Nah, dari gambar di samping, nah dapat kita simpulkan bersama ya, dapat kita simpulkan bersama untuk rumus luas belah ketupat. Berarti luasnya adalah setengah kalikan diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, kelilingnya berarti jumlah dari semua sisi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk pada layang-layang. Nah, apa yang akan kita bahas? Sama, ada sifat-sifat, luas, dan keliling. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, sifat layang-layang. Nah, sifat layang-layang bisa kita lihat di situ ya. Nah, sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, ini berdekatannya sama panjang. Di situ sudah ada tandanya. Nah, ini berdekatan berarti sama. Kemudian memiliki satu sudut berhadapan sama besar mana? Nah, ini ya. Dia memiliki satu sudut berhadapan sama besar. Kemudian yang ketiga, kedua diagonal saling tegak lurus, yang satu membagi dua bagian yang sama panjang. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa kita lihat ini ya, diagonalnya ini bisa membagi bagian yang sama, yaitu segitiga yang ini dengan segitiga yang ini. Tetapi jika yang atas dengan yang bawah dia tidak sama ya. Kemudian yang keempat, memiliki satu simetri lipat. Oke, kalau dilipat berarti membentuk satu lipatan yang sama dan tidak memiliki, nah ini harusnya simetri ya, simetri ini simetri putar ya, simetri putar itu ya. Oke, lanjut kita masuk ke konsep luas dan keliling layang-layang. Nah, di situ bisa kita lihat ya, hampir sama dengan belah ketupat ya. Di situ bisa kita lihat diagonal satunya ada 16, kemudian diagonal 2-nya ada 21 ya. Kemudian kelilingnya berarti jumlah dari semua sisi ya, jumlah dari semua sisi 10 tambah 10 tambah 17 tambah 17 ya, ketemunya adalah 54. Atau boleh kita buat di situ ada 2 dalam kurung 10 ditambah dengan 17. Kenapa kok 2? Karena dia yang sama, sisi yang sama ada 2 ya. Oke, selanjutnya luas. Luas yaitu setengah kali 16 kali 21. Tadi 16 itu adalah diagonal 1. Kemudian yang kedua yaitu diagonal 2 21. Berarti ketemunya adalah 168. Oke, dari gambar 1 dan 2 sama ya. Ya, luasnya setengah kali 17 kali 48. Temunya 408. Nah, maka dapat kita simpulkan ya, dapat kita simpulkan untuk luas layang-layang itu sama, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Nah, Ustazah kalau semisal saya kebalik diagonal satunya yang atas gimana? Sama, atau mau yang pertama itu yang paling panjang atau yang kedua itu paling pendek, itu sama saja nanti ketemunya atau hasilnya itu
sama saja itu ya. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal ya. Alun-alun kota X akan dibuat taman dengan gambar denahnya sebagai berikut. Nah, di situ sudah ada denahnya. Nah, kalau kita amati di situ denahnya adalah berupa layang-layang ya, dan apa, jajar ginjang ya, layang-layang dan jajar ginjang. Oke, kalau ada soal cerita langsung kita masuk ke yang pertama. Nah, kita cari di sini yang ada angkanya. Nah, jika jarak tanam pohon cemara dengan pohon lain itu 5 meter. Nah, jarak langsung kita masuk ke diketahui ya. Nah, diketahui jarak tanam pohon 5 meter. Lanjut. Kemudian harga pohon cemara, satu pohonnya adalah Rp150.000. Oke, langsung kita tulis diketahui. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke yang pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu apa? Luas yang ditanya. Berarti kamu harus cari luas layang-layang dan apa, jajar ginjang dari bentuknya ya. Kita masuk yang pertama, luas jajar ginjang ditambah dengan luas layang karena dia ini ada gabungan ya, gabungan dari bangun datar yaitu layang-layang dan jajar ginjangnya. Kita masukkan luas jajar ginjang, rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, ini bisa kita lihat alasnya, tingginya ya. Kemudian layang-layang tadi rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ingat, nah ini diagonal 1 diagonal 2 ya, atau boleh dibalik, tidak apa-apa, sama ya, mau yang ini dulu boleh, mau yang ini dulu boleh, itu ya. Kemudian alasnya tadi untuk jajar ginjang 30, tingginya 25. Kemudian layang-layang diagonal satunya adalah, nah ini 40 meter. Kemudian diagonal 2-nya 30 meter dari mana? Nah, kita lihat di sini dia 60 meter, padahal panjang ini ya, panjang ini kan 30 ya. Alas ini kan 30, berarti di sini 30, maka sisanya 60 dikurangi 30 berapa? 30. Oke, maka ketemunya luas tamannya adalah 30 kali 25, 750 ditambah dengan ini ketemu 600, maka hasilnya adalah luas tamannya 1350 meter persegi. Maka pernyataan 1 salah. Lanjut kita masuk ke pernyataan kedua. Keliling taman. Nah, pernyataan kedua ini ya. Ini pernyataan kedua. Keliling taman. Nah, jumlah semua sisi yaitu dari jajar ginjang ditambah layang-layang. Nah, bisa kita lihat ya, jajar ginjang dari 30 tambah ini berarti ya, ini ada tanda ini ya, berarti panjangnya sama yaitu 35 ya. Berarti 30 tambah 35 tambah dengan 30 ya, tambah 20 tambah, nah ini 20 35, ketemunya adalah 95 tambah 75 170. Oke. Pernyataan kedua yaitu, nah bisa kita lihat tadi pernyataan kedua 170, berarti pernyataan kedua benar. Nah ini ya, benar, pernyataan kedua benar. Selanjutnya I3, banyak pohonnya ditanam. Ingat, kalau ada pertanyaan banyak pohon berarti dia menggunakan keliling ya, menggunakan keliling, berarti banyak pohonnya adalah keliling taman dibagi dengan jarak tanamnya tadi, tanam pohon kelilingnya ketemu 170 dibagi jarak tanamnya tadi 5, ketemunya adalah 34 pohon, padahal yang di pernyataan adalah 33 pohon, berarti dia pernyataan ketiga salah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti yang betul adalah pernyataan 2 dan 4. Bagaimana kalau kita cek yang keempat? Nah, tadi banyak pohonnya 34, satu harganya 150.000, maka jika dikalikan hasilnya 5.100.000. Nah, betul, biayanya sebesar 5.100.000. Maka pernyataan yang betul adalah I2 dan I4.
Oke, mungkin dari Ustazah hanya seperti itu. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangannya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.